Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan belajar satu topik yang diminta untuk saya men-sharingkannya kepada jemaat, yaitu hidup saleh sesuai dengan firman. Semalam saya coba merenungkan apa arti kata saleh. Secara umum saya coba definisikan saleh itu taat, suci, berintegritas ya, setia, beriman dan juga konsisten dalam beribadah. Jadi kita akan coba mengarahkan tentang bagaimana pola hidup saleh yang diajarkan oleh Alkitab. Saya menyadari hal ini lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Tapi mari kita terbuka untuk belajar. Dan teks yang akan saya pakai sebagai perenungan terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan coba membacakan bagi jemaat. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kalau sudah dapat saya akan bacakan, silahkan menyimak. Kata-katanya begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Siapa Dia? Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, artinya dengan menganugerahkan kuasa ilahinya, Ia telah menganugerahkan kepada kita yang pertama janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu juga boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi ketika kuasa ilahi, kudrat ilahinya masuk, paling tidak dalam satu sisi kita memiliki hak berkat yang akan datang melalui kehadiran Allah, tetapi juga memampukan kita untuk kita hidup saleh. Lalu ayat yang kelima dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih yang ditujukan kepada saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, artinya tidak hidup di dalam kesalehan, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tentang kesalehan yang ditawarkan oleh Petrus, kita bisa tangkap kesalehan model apa sih? Apakah kesalehan yang modelnya kalau ke gereja tuh harus pakai celana putih, baju putih, lagi lupa disikat, tetap kuning? Apakah yang seperti begitu? Apakah berarti kesalehan itu nggak boleh rambut yang lurus dikeriting? Kalau umpamanya dikeriting, duniawi loh. Apakah nggak boleh kalau jadi seorang Kristen pakai batik yang bagus, pakai sepatu yang bagus? Apakah salah kalau orang Kristen penampilannya pakai sepatu yang disemir sampai kalau lalat pun di atasnya bisa kepleset? Ataukah harusnya pakai sepatu kalau bisa sudah sobek-sobek ya, lepas solnya, baru disebut gila rohani? Apa begitu? Nah, kita akan pelajari. Jadi sekali lagi, Petrus mengkritisi. Nah, bagi kita yang tertarik, saya mau hidup spiritualitas yang ditawarkan oleh Alkitab seperti apa? Ayat yang ketiga sampai ke-9 menawarkan cara dan bagaimana melakukannya. Yang pertama, ayat 3 dan 4, Petrus mengajarkan hidup saleh harus dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus, mengalami panggilan. Dalam definisi kita disebutnya sebagai lahir baru begitu. Jadi sekali lagi hidup saleh itu dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus, sehingga hidup saleh yang sejati di dalam kekristenan diawali ketika Kristus tinggal dalam diri kita.
Dan itu dikatakan oleh Petrus sebagai satu potensi abilitas rohani, di mana kita memiliki kekayaan untuk masa depan, tetapi juga sebelum sampai ke masa tersebut, kita menjalani hidup diberikan abilitas untuk hidup saleh. Oh, seperti begitu. Jadi lahir baru memberikan janji yang besar, pengharapan yang besar, janji yang berharga untuk masa depan, tapi juga untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi ketika kita menjalani pada masa-masa kini. Ini basis, ini dasar. Saya tertarik dengan tulisan Jan Thomas. Dia katakan begini, hidup saleh itu bukan upaya kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Tetapi hidup saleh adalah ketika justru Kristus datang dalam diri kita, dia mengembangkan, mereproduksi dirinya di dalam diri kita, sehingga kita bersikap dan berperilaku seperti Kristus. Kalau yang satu, tuntutan agama pada masa tersebut di abad-abad awal harus seperti Allah yang dianut. Allah memberikan hukum-hukum, maka pengikutnya mengikuti hukum tersebut. Sehingga keselamatan itu dilakukan karena mengikuti hukum. Tapi bagi Kristen, justru harus Allah itu hadir dalam diri seseorang, sehingga merupakan anugerah. Dan Allah yang hadir tersebut yang akan menginspirasi orang tersebut untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kalaupun dia melakukan hal tersebut, dia melakukan bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai buah keselamatan. Hidup saleh merupakan ekspresi Kristus yang hadir, dan menjalani tuntutan Kristus, bukan di dalam abilitas orang tersebut, tetapi sebagai dampak karena kehadiran Kristus di dalam dirinya. Kalau nggak percaya, saya bisa berikan ilustrasi seperti ini. Kalau satu kali ada orang umpamanya jualan ayam begitu, maka suasana tersebut akan seperti rumah makan yang berjualan ayam. Tapi kalau satu waktu ada pembeli lain, membeli rumah tersebut, dan dia menjadikannya katakan menjadi apotek, maka dalam beberapa waktu kemudian akan berubah. Tidak ada lagi jualan makanan, tetapi yang ada jualan obat. Artinya apa? Beda pembeli, beda yang tinggal, beda penampilan. Kesalehan seperti itu. Kalau Kristus hadir, akan beda. Siapa yang memiliki kita, itu akan mendorong kita bersikap sebagai pemiliknya. Sangat simpel sekali itu yang diungkapkan oleh Petrus. Lalu jemaat mungkin bertanya, lah saya sudah ngalami yang namanya kehadiran Kristus dalam diri saya. Bisa nggak engkau berikan langkah-langkahnya apa? Petrus memberikan ayat 5-7. Bagaimana untuk kita menata hidup sehingga dianggap hidup yang saleh. Ayat 5-7 dikatakan, hidup saleh adalah upaya menambahkan sesuatu. Hidup saleh adalah proses sebagai upaya menambahkan sesuatu, artinya bukan barang jadi. Tidak sekaligus. Bisakah seorang yang lahir baru masih memiliki hidup yang jorok? Masih, bisa. Karena hidup suci adalah suatu proses. Hidup kudus itu status. Ketika kita percaya, status kita kudus. Tapi belum tentu hidupnya suci. Suci adalah perjalanan hidup di mana itu yang dikatakan proses menjadi seperti Kristus. Akibatnya, saya rasa untuk hidup saleh Allah tidak menjanjikan kemudahan, tapi keterbukaan dan kemauan untuk menambahkan sesuatu dalam diri kita. Jemaat, jangan berhenti dalam satu pengalaman. Kalau kita mengalami lahir baru, jangan berhenti di situ. Karena hidup saleh itu tidak cukup hanya lahir baru semata-mata. Jangan berhenti di dalam pengalaman mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti dalam pelayanan, dalam berkat. Pass it on, terus langsungkan. Karena yang namanya hidup saleh merupakan satu proses yang tidak pernah berhenti dan terus berlaku seumur hidup. Kalau sudah seperti ini merupakan sesuatu yang diupayakan, maka saya bisa menyimpulkan
tidak semua orang Kristen itu hidup saleh. Karena ada tuntutan, bukankah mengikut Kristus pikul salib? Ada banyak orang lebih banyak memilih ikut Kristus pikul berkat katanya, bukan pikul salib. Tetapi ini justru pikul salib. Sehingga di dalam Kristus, dalam panggilan Kristus, Allah tidak menjanjikan kemudahan tapi pemampuan dan abilitas untuk hidup suci. Jadi sekali lagi, dalam poin yang kedua berarti hidup saleh merupakan penambahan, upaya yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dari pengalaman yang pertama, yaitu kelahiran baru. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kalau memang itu merupakan upaya yang harus ditambahkan dalam hidup seseorang, apa saja yang ditambahkan? Hal apa saja? Hal yang harus ditambahkan untuk hidup saleh itu nampak di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Pertama itu kebajikan. Karena ini upaya menambahkan sesuatu kepada imanmu. Setelah engkau memiliki iman di dalam Kristus karena kehadirannya, tambahkan kebajikan. Kebajikan itu bisa perbuatan baik. Kebajikan itu bisa melayani dengan apa yang kita miliki. Kebajikan itu bisa merupakan moral. Dan kebajikan tersebut merupakan hal yang luas. Pertanyaan saya, gampang nggak melayani? Saya kembalikan, kalau gampang semua orang Kristen melayani. Tapi kenapa tidak semua melayani? Jawab aja dengan jujur. Karena memang melayani apa? Tidak mudah. Itu upaya menambahkan. Gampang berbuat baik? Gampang. Mungkin. Apalagi kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Saya balik. Bisakah kita tetap berbuat baik sementara orang yang akan kita tujukan perbuatan baik kita, dia justru membuat hal yang buruk terhadap diri kita? Tahu definisi pelayanan? Pelayanan adalah berbuat baik walaupun diperlakukan buruk oleh orang tersebut. Pelayanan adalah berbuat baik dan siap untuk menerima yang paling terburuk. Tetapi walaupun itu terjadi, kita tetap berbuat baik. Pelayanan, kebajikan, perbuatan baik, moral, itu sesuatu yang harus ditambahkan. Apa arti kesalehan? Kesalehan adalah pengalaman seorang berjumpa dengan Kristus dan mengalami kelahiran baru, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kesalehan adalah upaya untuk orang tersebut konsisten untuk menambahkan sesuatu pada pengalaman kelahiran baru itu. Apa yang ditambahkan? Terlibat dengan pelayanan, berbuat kebaikan, moralitas yang berubah. Itulah kesalehan. Kalau ada orang mengaku saleh tapi tidak tahu berbuat kebajikan, saya curiga. Jangan-jangan memang belum ketemu Kristus. Langkah yang kedua, tidak cukup hanya berhenti di dalam kebajikan. 2 Petrus 1 ayat yang kelima mengungkapkan, tambahkan kepada kebajikan tersebut pengetahuan. Saya mikir, ini apa maksudnya pengetahuan? Ada satu statement yang menarik. Statement tersebut mengatakan kualitas hidup saleh seseorang itu tidak melampaui pengetahuannya terhadap Allah. Jadi pengenalan terhadap Allah itu akan mengakibatkan sikap, kebajikan, moralitas, perbuatan, pelayanan kita. Ibadah adalah sesuatu yang sontak keluar dari diri kita karena apa? Karena pengenalan kita kepada Allah. Sejauh kita mengenal Allah, disitulah keluar kualitas yang namanya ibadah, yang namanya kebajikan, yang namanya pelayanan. Itu akan tertular keluar semua. Nah bagi Petrus, kalau engkau ingin hidup saleh, tidak cukup hanya engkau mengalami kelahiran baru. Tingkatkan kepada kebajikan. Tapi kalau sudah dilakukan yang namanya kebajikan, jangan stuck, tingkatkan mutu kebajikanmu. Saya berikan contoh ya. Kalau sebelum mengenal Kristus, orang melakukan sesuatu yang buruk terhadap diri kita melakukan hal yang buruk, itu lumrah. Kalau sebelum kita mengenal Kristus, orang yang jahat datang kepada kita meminta makan, kita tolak untuk tidak berikan roti, itu lumrah. Tapi setelah kita mengalami pengenalan dengan Kristus dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, orang yang buruk datang kepada kita, lalu kita tahu
Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh. Lalu dia datang kepada kita meminta roti, kita berikan roti, berarti kita sudah melakukan apa? Kebajikan. Tetapi bagi Petrus, kebajikan itu harus kau tambahkan dengan pengetahuan, harus kau tingkatkan mutunya. Artinya apa? Saya berikan ilustrasi. Kalau ada orang yang buruk datang kepada kita, dia meminta roti, kita berikan roti, itu kebajikan. Tapi kalau ada orang yang buruk datang kepada kita, dia meminta roti, kita berikan roti, dikasih selai atasnya, dikasih roti lagi, that is excellent. Itu hanya bisa hadir karena kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebajikan. Itu akarnya dalam pengetahuan. Pelayanan baik, tetapi ketika kita tahu harus memberikan yang terbaik, kita mengasah diri, kalau musik dengan latihan, kalau yang lain dengan mengembangkan diri, sehingga kita bisa melayani dengan baik. That is yang namanya kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Sehingga kadang-kadang di dalam moral pun kita tidak cukup hanya bersikap antara dosa dengan kudus. Saya pikir betul, mengukur hidup butuh dengan masalah dosa, dengan kekudusan. Tetapi kadang-kadang untuk kita meningkatkan mutu hidup, seringkali kita mengukurnya juga dengan kepantasan. Ada banyak hal yang bisa diukur dengan kepantasan dan tidak bisa diklasifikasikan dengan dosa dan dengan keburukan. Contoh, kalau lagi pakai kendaraan, tiba-tiba buang sampah, dosa nggak kira-kira itu? Cari ayatnya di Alkitab. Tapi coba saya gelitik sedikit. Balikan dengan pertanyaan, pantas nggak sih? Labelnya 3. Pedagang tekstil. PDT maksudnya. Tapi kalau umpamanya di mobil lempar sampah keluar. Kalau saya sebagai pemimpin jemaat atau sebagai seorang pelayan, salah nggak kalau saya pergi ke perempatan jongkok lalu dengan tukang parkir main catur tuh di perempatan? Oh, jemaat yang lewat, foto instastory masuk langsung. Lu mana ada ayatnya seorang hamba Tuhan dilarang main catur? Cuma kan kadang-kadang kita hidup harus dengan apa? Pantasan. Lemparkan ya sebelum kita melakukan sesuatu, pantas nggak nih saya melakukan? Baik mengukur dengan dosa dan kekudusan. Tapi baik juga untuk kita melihat hal yang lebih mendalam. Apa berarti di situ yang namanya kesalehan? Enggak loh, didedal terus. Petrus mengatakan 2 Petrus 1 ayat 6, dari pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Jemaat, penguasaan diri memampukan seorang berpikir jernih. Ketika seorang menguasai diri, dia bisa berpikir jernih, dan ketika berpikir jernih, dia bisa mengarahkan hidupnya, hatinya kepada keputusan-keputusan apakah masih akan tetap beribadah, hidup saleh, ataukah tidak. Sehingga dalam kejernihannya itu, dia bisa menentukan pilihan yang paling terbaik. Tapi penguasaan diri ini juga yang mengakibatkan orang tidak jatuh dalam kesombongan. Ketika seorang mengalami kelahiran baru, dia banyak berbuat baik, banyak melayani, lalu di dalam pengetahuannya menggali kebenaran Alkitab semakin meningkatkan mutu kebajikannya. Kalau tanpa penguasaan diri, orang bisa jatuh dalam kesombongan. Berapa banyak orang yang banyak melayani ke sana sini, merasa bahwa dirinya sudah berbuat banyak bagi kerajaan Allah. Itu berarti orang yang belum memiliki penguasaan diri. Seharusnya dia sadar kalau dia melakukan itu karena Kristus hadir dalam dirinya, memberikan abilitas dan dia memilih untuk melakukan itu. Sehingga kalau aku lakukan ini semata-mata karena apa? Anugerah. Kalau aku mampu lakukan ini, tidak lebih dan tidak kurang, dia yang hadir memberikan abilitas karena ada janji yang disediakan, dan aku harus memiliki pola hidup yang sejalan dengan apa yang Kristus pikirkan. Itu yang namanya penguasaan diri. Dari penguasaan diri, 2 Petrus 1 ayat 6, masuk ke dalam ketekunan. Saya semalam merenung, kenapa? Ingat loh, manusia ini dicengkram oleh kebosanan, kejemuan. Bayangkan, lahir baru, berbuat baik, hidup kudus, moral tinggi, pelayanan, ngulang tuh nggak pernah berakhir, gali lebih dalam, bosan nggak tuh kira-kira? Sehingga butuh ditekankan, tekun, ajak, tetap. Ingat, hidup saleh walaupun berputar seperti itu, sampai kepada segala aspek
dengan ketekunan, itu bukan berarti mekanis, tetapi harus didorong oleh kasih Allah. Itu yang bisa menyegarkan kita terus. Ingat akan karya Kristus, akan pengorbanan Kristus, dan itu mampu menyentak kita untuk tetap tinggal di dalam ketekunan. Sehingga pada ujungnya ketika ketekunan ini dikembangkan oleh kita, dimulai dari kelahiran baru, 2 Petrus 1 ayat 6, sampailah kita kepada kesalehan. Kesalehan adalah satu label yang diberikan oleh orang yang dekat dengan kita, orang yang di luar kita ketika melihat hidup kita. Waktu orang lain melihat hidup kita, cukupkah mereka mampu mengatakan orang ini saleh? Tetapi untuk sampai orang bicara orang ini saleh, butuh waktu. Ketika seorang penjahat mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu dia mulai merubah pola hidupnya, dan berulang-ulang dia meningkatkan mutu yang lebih baik, sampai satu titik orang yang dekat dengan dia akan mengatakan, kamu bukan penjahat loh, kamu itu orang yang mencintai Tuhan. Itu kan butuh waktu. Gak pernah pengakuan muncul dari orang tersebut, saudara-saudara, saya saleh. Gak ada yang begitu. Ketika orang melihat kita, he is or she is orang yang good lines, orang yang beribadah, orang yang saleh. Dan puncak daripada kesalehan dalam pasal 1 2 Petrus 1 itu ayat 7 dikatakan kasih. Kasih itu puncak daripada buah roh. Yang paling mendasar itu penguasaan diri. Dikasih sukacita, damai, sejahtera, terus kesabaran. Akhirnya ada yang namanya penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri jangan bicara kasih. Itu sebabnya Petrus mengatakan penting penguasaan diri. Dan kasih ini diungkapkan bukan hanya kepada sesama saudara, saudara seiman, tetapi kepada semua orang. Rekan-rekan, jemaat, puncak kesalehan di dalam kekristenan adalah kasih. Dan kasih yang diajarkan oleh Petrus sama dengan kasih yang diajarkan Kristus. Kasih yang melampaui agama, kasih yang melampaui status, kasih yang melampaui mungkin masalah kebencian, tetapi kasih yang ditujukan memang layak orang itu dikasihi. Hidup saleh puncaknya menghasilkan kasih dan kepedulian kepada sesama manusia. Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau seorang melakukan perbuatan yang merugikan kita, jangan balas dengan hal yang sama. Justru orang yang seperti itu adalah orang yang lebih perlu untuk dikasihi. Dan kalau ini sudah dicapai, 2 Petrus 1 ayat 8-10, dampaknya apa? Karakter Kristus menjadi nyata. Itu diungkap. Dalam hidup saleh, orang itu menjadi berita. Orang itu menjadi satu tontonan. Orang itu menjadi sesuatu yang bisa dipelajari. Orang itu menjadi tulisan yang bisa dilihat lewat perilakunya. That is karakter Kristus menjadi nyata. Tujuan hidup saleh bukan hanya menyatakan karakter Kristus, juga kita semakin mengenal Kristus. Semakin tahu. Lalu kalau kita loncat ayat yang ke-10, panggilan kita semakin teguh. Jadi waktu kita hidup saleh, ada progres. Kita semakin kenal, semakin bisa mengejawantakan Kristus, semakin teguh dalam panggilan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan ini, dikatakan bisa mengakibatkan diri kita buta. Itu teks mengatakan segitu tuh, ayat 9. Picik, karena kita lupa ada dosa-dosa yang sudah diampuni. Jangan aneh kalau ada orang Kristen yang tahunan, tapi tidak pernah progres dalam hidup salehnya. Itu menjadi Kristen yang dangkal. Picik, buta. Dia lupa kalau dia mengalami kasih karunia Allah. Tetapi sementara yang lain mengalami progres, berbuat kebajikan, moral tinggi, justru semakin teguh, mengekspresikan Kristus, dan semakin mengenal Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.